Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya M. Diki Ferdiansyah, NIM 2103 20108. Baik, ini merupakan video ke-6 saya, dan saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen risiko atas penanganan konflik. Jadi, tujuan manajemen risiko atas konflik. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Jadi, prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Ya, yang pertama itu ada manajemen risiko atau MR. Harus terintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sektoral. Lalu ada tanggung jawab pribadi, kelembagaan, dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pada setiap tingkat. Lalu semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau, serta mengelola dan mengurangi risiko. Prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Jadi, prinsip dasar manajemen risiko ini yang pertama itu memanajemenkan agar proaktif, meningkatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personal, operasional. Manajemen resiko dan sensitivitas konflik dapat saling memperkuat atau negatif positif dan perlu diperiksa silang secara holistik. Prinsip dasar manajemen resiko banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen resiko. Oleh karena itu, perlu dibangun sesuatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen resiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan. Komponen manajemen risiko. Adapun beberapa komponen manajemen risiko. Yang pertama itu ada analisis keamanan. Ya, analisis keamanan dan monitoring ini terbagi dua lagi, yaitu penilaian dampak risiko, konteks monitoring, pertemuan rutin dan aliran informasi. Lalu konteks monitoring. Konteks monitoring penting kita tahu, langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Lalu ada komponen manajemen risiko. Yang kedua, pencegahan dan manajemen. Ada tiga strategi untuk mengurangi risiko diantaranya penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi atau upaya pencegahan mengacu pada langkah-langkah sebagaimana diuraikan pada materi mengenai proses manajemen risiko. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Demikian video ke-6 ini saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.